kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Yes, Jesus. Karena pengorbananmu, oh Yesus, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Ku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakan kami, Tuhan, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yes, Jesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, yes, Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami persilakan Bapak Joni. Haleluya. Orang amayana masa karala, Engkau
Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau yang memegang kami. Haleluya. Uralama ya ralama. Biarlah rohmu tercurah atas kami. Rohmu memenuhi kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Uralama ya ralama. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, Kami tinggikan Engkau. sembah Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diselamatkan. Kami boleh ditangkap oleh Tuhan dan kami boleh menjadi orang yang percaya kepadamu. Ini satu anugerah buat kami Tuhan. Karena kami tahu jaminan hidup kekal sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah disenangkan oleh pujian penyembahan, biarlah Engkau terus hadir buat kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan, boleh tumbuh di hati kami yang subur. Dan kami boleh berbuah-buah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan siapkan hati dan pikiran, roh tubuh jiwa kami, berbicaralah buat kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi dengan roh kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, semua yang berasal dari Tuhan. Yang bukan daripadamu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, pagi hari ini tadinya saya mau bawakan satu tema bahwa kita dirancang untuk sebuah kekekalan. Namun saya mau bagikan sesuatu yang beda pagi hari ini. Yuk kita buka di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Amin. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, berapa banyak yang pernah baca kisah ini Ayub? Ayub tuh punya banyak harta benda yang melimpah, benar ya? Harta benda, kambing domba, semua dia itu orang kaya gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan kan kisah Ayub ini adalah orang kaya, punya harta benda yang banyak dan luar biasa, namun tiba-tiba di satu kali semua yang dia punya habis. Ya kan? Apa aja yang habis? Istri enggak sih, masih ada. Anak habis, harta benda habis, semua habis. Bayangin sama teman-teman, nah saya pagi hari ini atau siang hari ini, saya mau saya kasih tema bertumbuh di tengah pengabaian Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami satu pertumbuhan di dalam kehidupan kekristenan kita, bukan hanya sekedar mengikut Kristus, betul ya? Teman-teman bayangin gini, seringkali kan kita jadi orang Kristen cuma datang 1 minggu sekali ibadah. Tujuannya buat apa sih? Mau ketemu sama Pastor Nathan. Tujuan kita ibadah apa sih? Lihat, bayangin, ketemu Tuhan dan segala macam. Supaya apa? Iman kita apa? Kuat. Ketemu kan seminggu sekali, saya ketemu lalu nyembah Tuhan. Iman kuat. Setuju ya? Imannya kuat. Tapi pertanyaan saya, apakah jadi orang Kristen cukup dengan iman yang kuat aja? Enggak lah ya. Kita juga mesti apa? Nah kalau saya suka ngasih ilustrasi, kalau David punya pohon mangga depan rumahnya, terus pohon itu tinggi besar gitu kan, daunnya keren, bagus, hijau mengkilap, ya kan, kayak metalik gitu kan. Bayangin, kalau daun itu
keren, pohonnya gede, tumbuh besar. Pertanyaan saya, kalau nggak berbuah diapain? Ditebang atau wah sayang jangan, ini pohon besar, nggak ada yang sebesar dia. Iya kan? Pasti saya percaya gini, kita akan tebang pohon itu bila perlu. Kalau dikasih pupuk, kasih pupuk, udah dikasih pupuk, nggak bertumbuh juga, nggak berbuah juga, lalu di apa? Tebang. Kenapa? Ngapain gede? Kalau nggak, orang Kristen ngapain bertumbuh kalau nggak berbuah? Iya kan? Kita harus lihat, makanya kalau saya bilang gini, iman tumbuh buah. Bilang sama kanan kirinya, iman tumbuh buah. Iman kita kuat, lalu bertumbuh dan menghasilkan apa? Buah. Dalam pertobatan, dalam kehidupan sehari-hari. Orang gak akan pernah lihat gini, wah hebat ya. Karena ukuran untuk bertumbuh kan sulit, ya kan? Selain kita melihat buah yang kita hasilkan. Yang tadinya ngomongnya rada kasar, sekarang jadi baik gitu kan. Itu berbuah, salah satu yang paling simpel. Nah saya percaya gini, seringkali kerinduan kita itu setiap orang percaya ngalami namanya pertumbuhan, tapi lupa berbuah. Hari ini jadilah orang Kristen yang imannya kuat, bertumbuh dan berbuah. Tuhan rindu kita berbuah, makanya lihat berapa banyak di antara kita jadi orang Kristen udah lama tapi gak berbuah-berbuah. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan seringkali bilang gini, ayo hasilkan dari buah pertobatanmu. Amin. Nah hari ini saya mau ajak kita semua belajar dari satu tokoh, namanya siapa? Ayub. Bayangin Ayub ini kaya, punya segala macam, ya kan? Punya harta kekayaan, punya anak mati semua, anaknya berbuat dosa, dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia ngalami sesuatu dengan Tuhan, harapannya apa? Anaknya diampuni. Bayangin gini, waktu saya renungkan bagaimana kisah Ayub ini sangat tragis dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan sangat tragis? Waktu harta bendanya habis, waktu segala sesuatu yang dia punya itu hilang semuanya. Lalu dia ketemu sama siapa? Istrinya. Waktu dia ngobrol sama istrinya, saya tahu, saya percaya kalau ngobrol sama istri curhat atau apa? Curhat ya. Bayangin sama istri gitu kan, ngobrol, cerita. Yang gimana ya Tuhan itu? Padahal Ayub itu orang yang apa? Saleh, jujur, terus apa lagi? Yang menjauhi kejahatan dan segala macam. Bayangin Tuhan aja ngasih predikat yang begitu luar biasa buat Ayub, orang yang sangat-sangat dahsyat luar biasa, nggak ada gitu duaannya. Lalu tiba-tiba habis semuanya, dan waktu dia habis semuanya, lalu dia cerita sama istrinya ngomong, sayang, hari ini aku mau curhat. Dia curhat, dia ngomong sama istrinya, anak kita hilang semua, habis, meninggal semua, harta kita habis, kekayaan kita udah gak ada lagi. Tahu jawaban istrinya Ayub apa? Ngomong apa istrinya Ayub? Kutuki saja Allahmu. Kebayang gak? Lagi cerita sama istri, lalu istrinya bilang gini, udah ngapain kamu masih nyembah Tuhan, udah kamu kutuki saja Allahmu, ngapain kamu masih perlu apa deket-deket sama dia. Ayub di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya, dia berharap istri penopang, penolong dalam kehidupannya, memberikan satu solusi yang luar biasa, tapi ini malah membuat dia semakin down. Berapa banyak di antara teman-teman pernah pengen cerita, curhat sama teman, bukan dapat solusi malah ngeselin. Ada? Ya, curhat tujuannya kan bisa apa? Dapat jalan keluar, bisa dapat sesuatu, lalu ketika ketemu sama temannya malah dongkol. Iya kan? Bikin kesel. Yang tadinya ini emosi segini jadi tambah segini. Kenapa? Karena pengen dapat sesuatu nggak dapat. Bayangin. Ayub datang ketemu sama istrinya, lalu istrinya bilang apa? Kutuki saja Allahmu. Lalu ceritalah Ayub, ketemu sama teman. Lalu teman-teman Ayub itu ngomong gini sama Ayub,
dosa apa yang kamu perbuat. Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, pernah nggak ngerasa seperti Ayub? Pengen ketemu orang, dapat jawaban, nggak dapat. Ketemu sama orang, keluarga, saudara, bukannya ditolong malah disalahin. Pernah ngalamin gitu? Saya bilang gini, kalau saya jadi Ayub, betapa lonely-nya Ayub. Kesepian. Dia nggak punya tujuan lagi, dia nggak punya tumpuan. Makanya kalau di pasal-pasal selanjutnya, Ayub pernah ngomong marah. Pasal 42 dia baru sadar, bukan kata orang saja bahwa aku mendengar bahwa Allah itu baik, tapi aku sendiri mengalaminya. Bayangin gini, saya mau katakan, satu titik, satu fase di dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami namanya kesepian. Kita akan mengalami namanya satu-satu yang merasa gini lonely. Mau ngomong sama siapa ya? Mau cerita sama siapa ya? Mau bisa dapat jawaban dari siapa ya? Ayub yang tadinya berharap sama Tuhan, Tuhan pun rasanya kayaknya enggan ngomong sama Ayub. Kalau teman-teman perhatikan bagaimana kisah Ayub sama dengan kisah Tuhan Yesus. Coba buka di dalam Matius 27 ayat 46. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau? Rasa kesepian yang begitu mendera dalam kehidupan Yesus mungkin sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Yesus waktu itu dia ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Saya mau tanya sama teman-teman, ketika engkau merasa kering secara rohani, sedih enggak? Saya mau katakan gini, ketika kita mengalami satu kekeringan, harusnya kita mengalami satu kesedihan yang paling mendalam. Ketika rasanya Bapak jauh dalam kehidupannya, lalu Yesus berseru dan bilang, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Artinya gini, Yesus nggak mau ditinggalkan sama Bapa di sorga. Ayub merasa sendirian, ketika dia mau ketemu dengan orang lain, dia nggak dapat jawaban. Satu kali saya mau katakan, mungkin Tuhan akan izinkan menarik diri dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan satu kali Tuhan izinkan? Karena buat saya gini, bertumbuh secara rohani, setiap orang pasti menganggap kalau kita ini dekat sama Tuhan, konsisten setiap waktu, ketemu sama Tuhan, nyembah terus. Wah, rasanya kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan saya mau katakan gini, sangat-sangat mungkin kecil kemungkinannya orang konsisten terus dekat sama Tuhan. Iya kan? Benar nggak? Nggak 100% orang bisa terus nyembah, tiap hari nyembah. Karena apa? Manusia kita ini manusia berdosa. Manusia daging yang satu kali ada lemahnya, satu kali mungkin nggak pengen dekat sama Tuhan. Ada di sini yang pernah rasanya males nyembah Tuhan, pernah ngalamin? Saya juga waktu mau doa males gitu, males. Bangun tidurku terus mau doa, nggak doa. Aduh, udahlah tidur lagi. Kenapa? Manusia berdosa dagingnya kuat. Jadi sangat-sangat tidak, saya mau katakan tidak akan 100% kita bisa terus-terusan konsisten menyembah Tuhan. Ada kalanya manusia mungkin akan mengalami namanya apa? Fase di mana udah malas, nggak usah lah deket-deket sama Tuhan. Dan yang kedua teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya ada banyak orang yang mungkin nggak sadar, kadangkala Tuhan izinkan untuk undur dari kehidupan kita. Tuhan sengaja menarik diri sehingga apa? Kehadirannya nggak bisa dirasakan oleh kita. Pernah di sini waktu pertama kali teman-teman dibaptis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis, lalu berdoa minta apa aja dikasih sama Tuhan. Pernah nggak ngalamin gitu ya? Waktu doa, saya dulunya, kalau dulu saya, Tuhan, saya pengen cewek orang Cina Tuhan. Nggak salah kan minta ya? Saya minta, dikasih loh besoknya sama Tuhan. Tuhan saya pengen pacaran sama orang Chinese, dikasih loh. Kayaknya waktu pertama kali bertobat, doa tuh rasanya dijawab terus ya. Bener gak? Dia doa minta, wah dijawab, seneng gak? 1 tahun doanya masih dijawab gak?
Ada yang masih minta, Tuhan minta ini, besoknya Tuhan kasih lagi. Masih setahun Tuhan masih baik, masih sayang sama kita. Kenapa? Karena kata Tuhan, kamu masih baik 1 tahun. 2 tahun berikutnya doa lagi. Minta sama Tuhan, dijawab enggak? Karena Tuhan dulu ingat KB, di bawah 5 tahun masih dijawab sama Tuhan. Iya kan? Bayangin, di bawah 5 tahun Tuhan jawab, asik, doa tuh kenceng banget. Setiap doa selalu dijawab sama Tuhan, rasanya menyenangkan, benar gak? Tapi seiring perjalanan waktu, kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, rasanya berat banget. Doa udah jungkir balik dari tengkurup, ya udah ngaco gitu ya. Doa udah macem-macem, nggak pernah dijawab sama Tuhan. Pernah ngalamin? Saya minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan jawab saya Tuhan. Sampai nangis Bombay, cari tiang pun Tuhan nggak pernah jawab. Rasanya menyedihkan, benar gak? Lalu nanya sama diri sendiri, Tuhan, kenapa kalau aku dulu berdoa Tuhan selalu jawab? Sekarang rasanya Tuhan jauh banget. Doa minta ini rasanya mesti ekstra kerja keras. Doa misalkan minta sesuatu rasanya butuh pengorbanan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu teman-teman yang dikasih Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan dia tarik diri dalam hidup kita. Matius 27 ayat 46 juga jelas. Bagaimana Bapa di surga mulai lihat meninggalkan dia. Mulai sedikit narik diri dari Tuhan Yesus. Saya yakin percaya mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Sama seperti Ayub, sama seperti Tuhan Yesus. Rasanya waktu doa, rasanya Tuhan seperti nggak ada. Saya mau kasih tahu teman-teman yang dikasih Tuhan. Kadangkala di tengah pengabaian Tuhan, disitulah letak pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena waktunya rasanya Tuhan tuh jauh. Kita akan semakin ngejar dia. Amin. Kita akan semakin terus berseru sama Tuhan. Semakin doanya tidak dijawab bukan berarti langsung hari itu Tuhan aku berhenti gak mau doa lagi Tuhan. Tapi harusnya semakin giat, semakin berseru sama Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kenapa? Karena di tengah pengabaian Tuhan, di tengah Tuhan menarik diri, kita semakin hari semakin cari wajah Tuhan. Bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Coba buka Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Ini perbedaan antara Matius 27 ayat 46 dan Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Bagaimana Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20? Ini salah satu sangat luar biasa bagaimana kita sebagai orang percaya harus bisa untuk peka terhadap suara Tuhan. Peka terhadap kehadiran Tuhan. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan apa? Saya mau kasih tahu teman-teman, ini yang perlu kita juga jaga. Jangan jadi Kristen Simpson. Kenapa saya katakan Kristen Simpson? Kristen Simpson itu adalah Kristen yang tidak pernah peka akan kehadiran Tuhan. Simpson ini kan waktu dia ngomong, dia berseru, beda loh. Kalau Yesus di Matius pasal 27 ayat 46, dia berseru apa yang diucapkan oleh Yesus itu atas kesedihan yang mendalam karena terpisah dari Bapa. Beda dengan apa yang diperkatakan oleh Simpson, yaitu waktu dia ngomong, dia mah gak peduli Tuhan ada atau gak ada. Makanya dengan segala kesombongannya dia ngomong gini, tar juga Tuhan lepasin saya. Lihat, orang yang sudah tidak peka lagi akan kehadiran Tuhan, orang yang sudah tidak lagi punya koneksi dengan Tuhan, dia menganggap diri masih dekat, dia bisa download apa aja. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita gak dekat sama Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami pertolongan Tuhan. Makanya waktu saya sadar betul apa yang terjadi pada Simpson,
apa yang terjadi pada Yesus, ini salah satu gambaran yang perlu sekali untuk kita pelajari. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen, lihat yang mesti disadari, kita harus sadar akan kehadiran Tuhan, harus peka. Kenapa? Karena itu dibangun melalui relasi kita dengan Tuhan. Amin. Di sini saya mau tanya, kenal nggak dengan suara gembalanya? Kenal nggak? Hah? Saya kenal sama Pastor Nathan, karena kami sering bareng gitu kan, sering ketemu sama teman-teman. Kan ada orang tuh ciri khasnya beda loh. Ya kan? Kalau kita mengenal sama kenal beda. Ya kan? Mengenal, mengetahui segala sesuatunya. Bayangin gini, kalau Pastor Nathan masuk ke ruangan ini, teman-teman bisa ngenalin gak? Oh ini Pastor Nathan datang. Hah? Teman saya tuh punya segudang kunci. Jadi walaupun dia masih jauh, kalau kedengaran kecrik-kecrik, kecuali tukang sate, ya kan? Itu bilang kecrik-kecrik. Saya bilang gini, nah sini datang. Kenapa? Kuncinya banyak kedengeran. Iya kan? Karena apa? Udah biasa, udah tahu. Ketika kita mengenal, saya percaya kita akan tahu siapa yang hadir, siapa yang gak hadir. Betul gak? Siapa yang ada bersama dengan kita atau tidak. Kenapa? Karena kita mengenal, kalau bahasa kerennya ginosko gitu kan, ginoskosin. Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik. Saya mau katakan hari ini, kalau teman-teman punya pengalaman sekecil apapun, tetap pegang itu karena itu pengalamanmu dengan Tuhan. Itu akan membuat engkau mengenal Dia dengan baik. Saya sering ceritakan, saya nggak pernah bilang harus penyakit jantung panu karena ada skurap atau apapun lah ya. Mau penyakit berat atau penyakit ringan, kalau sudah ditolong Tuhan, justru itu jadikan pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan mengenal, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan akan, besok pun Tuhan akan tolong. Bayangin gini, waktu kita mengenal Tuhan, kita punya pengalaman, apalagi punya pengetahuan tentang Tuhan, akan membuat kita semakin mengenal Dia dengan baik. Beda dengan orang yang sotoy. Iya kan? So tahu, kamu kenal Yesus. Makanya orang-orang Skewa, waktu dia ngusir setan dengan luar biasa, lalu iblisnya ngomong apa? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, nah lu siapa? Paling sedih ini hidup ini cerita nih. Paling sedih hidup kalau udah nggak dikenal Tuhan, nggak dikenal setan. Sedih nggak? Iya dong, paling menyedihkan. Setan aja nggak kenal sama lu, apalagi Tuhan gitu kan. Bayang, kan hidup tuh harus pilihan, mau dikenal Tuhan atau dikenal setan. Saya mau tanya sama teman-teman, mau dikenal Tuhan apa dikenal setan? Pasti kan Tuhan, dikenal Tuhan. Orang yang dekat Tuhan pasti dikenal setan. Iya dong, iya kan? Semakin kalian dekat sama Tuhan, semakin setan mengenal kalian. Bingung ya, Pak Gimang bener gitu? Bener lah, percayalah sama saya. Karena kalau sesama setan, setan udah ogah ganggu. Tapi semakin kita dekat sama Tuhan, maka setan semakin berambisi untuk menggoda kita. Makanya lihat perlunya pengetahuan tentang Tuhan. Ada teologi ya kan? Perlunya pengalaman dengan Tuhan. Jangan sampai diabaikan. Teman-teman siang hari ini datang sama Tuhan, miliki pengalaman dengan Tuhan, miliki pengetahuan dengan Tuhan, maka engkau akan kuat menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena kita punya pengalaman dan pengetahuan. Bayangkan gini, Simpson ini punya pengalaman segudang. Dia orang yang dekat, tapi lihat, dia nggak pakai pengalamannya dengan Tuhan. Dia tidak sadar kalau Tuhan udah undur dari dia. Saya rindu kalau siang hari ini jemaat di tempat ini menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Simple, baca firman. Enggak usah mikir yang aneh-aneh, mesti gini, mesti gitu, enggak. Saya mau katakan, baca firman dengan baik, renungkan firman dengan baik, karena itulah sumber pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena firmanlah yang membuat kita semakin mengerti akan Dia dan merasakan kehadirannya. Karena apa? Firman itu dekat di hati kita. Amin. Saya percaya kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada salah satu buku yang ditulis oleh John Bunyan. Kalau teman-teman iseng
coba beli bukunya, novelnya bagus, judulnya Perjalanan Seorang Musafir. Jadi kalau iseng nanti cari di Tokped, cari di Shopee, ya kan? Cari gitu kan, nanti lihat di situ ada judul buku, harganya nggak tahu sekarang berapa, judulnya bagus, Perjalanan Seorang Musafir. Kenapa saya katakan bagaimana cerita ini sangat membuat saya, membuat iman saya semakin kuat. Karena apa? John Bunyan itu dalam bukunya itu ia menggambarkan kehidupan rohani seorang manusia. Dia cerita bahwa kehidupan rohani manusia itu seperti ini. Tokoh utamanya siapa? Si Kristen katanya di cerita itu. Jadi ada tokoh utamanya orang Kristen, lalu tiba-tiba dia menyusuri satu tempat yang gelap dan mengerikan yang disebut lembah bayang-bayang maut. Jadi si Kristen ini lewatin satu tempat sama seperti yang di Mazmur 23, lalu dia mulai melihat ada lembah bayang-bayang maut. Apa yang terjadi teman-teman yang dikasihi Tuhan? Tempat yang disebut dengan lembah bayang-bayang maut itu digambarkan sebagai pencobaan. Jadi waktu digambarkan sebagai pencobaan itu si Kristen ini bingung. Kenapa? Karena ini pencobaan yang sangat buruk yang harus dia lalui. Yang harus dia mungkin hadapi. Dan ketika ia melaluinya, ia merasakan satu hal, kesendirian. Makanya saya katakan tadi, seringkali kadangkala kita merasakan kesepian, kesendirian. Satu kali ada pelayanan anak muda dan saya tanya, berapa banyak di antara teman-teman pagi hari ini datang, engkau merasa sepi. Padahal di tengah keramaian, main di ice gitu kan, main di kubik, main di, rasanya lonely, sepi sendiri. Lalu saya tanya hari itu, berapa banyak di antara teman-teman yang hari ini engkau rasanya pengen mati? Kaget saya, kenapa? Yang angkat tangan banyak. Anak muda, saya tanya kenapa kamu pengen mati? Sepi, sendiri. Rasanya gak ada teman, gak ada tempat saya ngomong. Mungkin kalau kita ngalami seperti apa yang Ayub alami, kita bisa stres loh. Kita bisa depresi, kita bisa ngalami satu, Tuhan kok kayak gini gitu kan, ikut Tuhan. Pernah gak ada yang ngomong gitu? Kok Tuhan ngikut Tuhan kayak gini ya? Rasanya saya ini kayak sendirian, kayak gak ada teman, kayak gak ada yang nolong, kayak gak ada nopang. Dan waktu saya renungkan ini, apa yang dialami oleh seorang Kristen yang di buku Perjalanan Musafir, dia pun merasakan kesendirian. Bukan hanya suara Tuhan yang dia gak bisa dengar, tapi rasanya suaranya sendiri juga dia udah gelap, udah gak tahu mesti ngapain lagi. Dan waktu saya tanya anak-anak muda, kenapa kalian pengen bunuh diri? Karena saya udah gak tahu mesti ngapain lagi. Kebayang sama teman-teman, ada banyak orang kesepian di tengah keramaian. Ada banyak orang punya fasilitas yang luar biasa, dia punya internet yang bisa download apa aja, main game segala macam, tapi rasanya sepi, hampa, kosong dalam hidupnya. Si orang Kristen ini pun dia mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Karena apa? Suara Tuhan seperti seolah-olah tiba-tiba hilang. Suara dirinya pun sepertinya rasanya mungkin jauh dan dia mengalami namanya kebingungan yang luar biasa. Dia bingung, dia stres, dia pusing, dia nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu harus mesti ngapain. Satu kali dia mulai bilang gini, bagaimana saya bisa mengenali musuh rohani saya, sementara saya sendiri dalam kondisi yang kebingungan, kondisi yang stres, lonely, gak ada teman, gak ada apa-apa. Dan hari itu, di dalam bukunya John Bunyan nulis gini, si orang Kristen itu, dia berusaha untuk mundur. Tahu mundur kan ya? Harusnya dia maju, dia bilang gini, udahlah saya gak usah ikut Tuhan lagi. Saya balik lagi aja. Kenapa? Karena dia merasa bingung dan sendirian. Saya mendingan mundur deh ikut Tuhan. Udah saya gak mau ikut Tuhan, saya berbalik lagi dari Tuhan. Tiba-tiba suara Roh Kudus ngomong kepada dia. Dia ngomong gini, kalau kamu mundur, maka pencobaan di belakangmu akan jauh lebih banyak. Berapa banyak di antara kita seringkali pengen mundur dari Tuhan. Pengen rasanya, udahlah Tuhan ngapain sih, capek. Saya mau katakan gini, jangan salah loh, pendeta pun juga kadang-kala merasa lonely. Merasa sendirian, merasa sepi.
pengen ngomong sama siapa, nggak mungkin kan. Ngomong sama teman-teman, sama jemaat, gue mau curhat malu. Ih, pendeta curhat apalagi kita. Iya kan? Bayangin. Kita mau ngomong sama siapa, bukan sesama pendeta. Kalau bukan sesama pendeta, teman. Makanya saya mau ajak teman-teman, ayo miliki mentormu, miliki teman yang bisa ngobrol sama kalian. Yang bisa cerita, miliki orang yang lebih rohani dari kalian. Supaya apa? Kalian bisa cerita tentang apapun dalam hidupmu. Karena apa? Seringkali kita pun ngalami kebingungan. Ngalami namanya stres dan Tuhan mau. Ketika kita ngalami seperti itu rasanya doa, Tuhan jauh, rasanya kita minta sama Tuhan. Gak pernah dijawab. Mungkin satu kali kita akan ngalami yang seperti itu. Tapi saya mau katakan gini, waktu engkau punya teman, punya mentor, punya kakak rohani, punya bapak rohani, dia yang akan mengarahkan kita. Si orang Kristen yang dalam buku perjalanan musafir ini dia mau mundur, dia bilang gini, udahlah mundurlah, ngapain saya mesti balik lagi di situ. Dan tiba-tiba hari itu Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Kudus ngomong sama dia, Roh Kudus lalu ngomong gini, kalau kamu mundur, kamu akan mengalami pencobaan yang lebih dahsyat. Kalau kamu maju hari itu, pencobaan pun tidak akan pernah berhenti, tapi ada tangan Tuhan yang menopangmu. Bayangin. Hari itu dia mulai galau, mulai bingung, dia mesti gimana ya, apa yang harus saya putuskan. Dan hari itu si orang Kristen ini memutuskan, dia bilang gini, saya akan tetap maju walaupun pencobaan tetap ada. Di tengah kebingungan, di tengah kesendiriannya, di tengah mungkin pergumulan yang dia hadapi, di tengah mungkin kebimbangan-kebimbangan, dia terus maju menatap ke depan. Saya mau katakan hari ini sama teman-teman, kalau engkau mau bertumbuh dalam Tuhan, mungkin saat Tuhan juga rasanya jauh dari hidupmu, saya mau katakan tetap maju. Jangan pernah mundur, jangan pernah pengen balik ke belakang. Mulai hari ini lihat ke depan, karena apa? Ada yang Tuhan mau sediakan buat kita. Seringkali mungkin kita harus mengalami pengabaian-pengabaian Tuhan. Mungkin kita harus mempersiapkan diri kita. Satu kali kalau Tuhan mungkin rasanya jauh dari kita, kita tetap yakin bahwa dia Allah Immanuel. Amin. Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Yang jadi masalah kitanya gak mau deket. Dan saya mau katakan gini, Tuhan gak bisa dirasakan seperti, saya kalau rasa makan ini permen nano-nano gitu kan. Gak bisa. Saya mau katakan gini, di dalam hati kita diberikan satu kepekaan, ada Roh Kudus yang mengingatkan bahwa Yesus bersamamu. Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita. Makanya kalau ada di antara teman-teman pagi hari ini, siang hari ini bilang gini, aku mau mundur, aku capek, aku pengen istirahat. Saya mau katakan terus maju. Mau dalam pekerjaan apapun hari ini kau bilang gini, aduh Tuhan capek nih kerja ini. Kerja itu rasanya Tuhan udah mentok, rasanya waduh pengennya mundur. Saya mau katakan terus maju. Jangan pernah mundur. Jangan berhenti di tengah jalan. Ikut Tuhan, bekerja apapun, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Amin. Tetap maju, yakinkan dalam diri kita bahwa Dia ada bersama dengan kita. Bayangkan gini, kalau saya merenungkan apa yang terjadi pada Ayub, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, waktu dia merasa sendirian, gak ada teman, gak ada siapapun. Bagaimana ia bertumbuh dalam imannya, tetap percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Ini salah satu pertumbuhan yang di luar mungkin apa yang kita pikirkan. Saya rindu hari ini, siang ini teman-teman, anak-anak muda. Waktu engkau merasa Tuhan aku sepi, tetap percaya Tuhan ada. Tetap yakin bahwa Yesus gak pernah meninggalkan kita. Mungkin doamu harus dijawab mungkin 3 tahun yang akan datang. Tapi saya mau katakan itu pun tetap berharap kepada Tuhan. Saya 13 tahun, 14 tahun seperti Yakub di rumah Laban. Tapi istrinya tetap 1 kalau saya. Yakub 2. Ya. Bayangin gini, waktu Yakub di rumah Laban kan 14 tahun, saya 13 tahun. Saya harus menanti sesuatu, saya berdoa sama istri, Tuhan tolong tiap hari gitu kan. Berseru sama Tuhan, minta sama Tuhan. Rasanya gak pernah dijawab sama Tuhan. Waktu saya doa setahun, lalu begitu saja. 2 tahun, lalu lagi begitu saja. 3 tahun, lalu begitu saja. 13 tahun rasanya, aduh
berat. Tapi pas 13 tahun Tuhan jawab semua doa-doa saya. Dan jawabnya dilipat kali gandakan. Kebayang menantinya berapa tahun? 13 tahun. Kadangkala Tuhan izinkan penantian yang panjang, bukan berarti Tuhan gak ada. Apakah hari itu saya langsung berhenti, udahlah saya gak mau khotbah lagi Tuhan, saya gak mau lagi Tuhan, ikut Tuhan, saya gak mau lagi pelayanan. Satu kali saya pernah sama istri juga pengen berhenti pelayanan. Saya pernah ngomong juga, saya pengen deh berhenti, ngapain, kenapa, rasanya beban ini terlalu banyak. Mendingan saya cari sesuatu, lalu Tuhan cuma ngingetin. Saya ini kan beda sama istri saya, kalau istri saya usaha bisa jadi terus. Kalau saya usaha gagal mulu. Sedih lah pokoknya ceritanya gitu. Karena begitu usaha, bikin usaha makanan, ada yang gak bayar. Ya udahlah nggak apa-apa, Tuhan Yesus berkati. Ya bangkrut lah besoknya. Ya kan? Jual apa lagi tuh yang baju, kan pakaian gitu kan. Jual pakaian, wah saya seneng kan dikirim pakaian banyak gitu kan dari pabrik. Lalu saya siapin semua, saya kirim ke Sulawesi, kirim kemana. Terus yang jawab bilang gini, Pak duitnya belum ada, nanti ya Pak. Sebulan 2 bulan, ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa. Saya bilang nggak usah bayar. Akhirnya modal habis. Barang juga habis sih, modalnya habis juga, bayangin. Saya pernah jualan mie ayam, belum pernah tahu kan saya jualan mie ayam? Saya jual mie ayam, tanya tuh istri saya, jual mie ayam di sekolahan. Siswanya ada 5.000 di Bandung. 5.000 keren kan? Saya ngitung berapa coba cuannya. Kalau 10% aja yang beli setiap hari, buat saya udah cuan. Iya dong, 5.000 10% gak usah banyak-banyak, kita kan serakah pengennya semua beli gitu kan. Ya gak bisa juga, lalu 5%, wah Tuhan gak usah banyak-banyak, doa sama Tuhan 5%. Sebulan pertama dikasih gratis, 3 bulan pertama ya, dikasih gratis rukonya, udah Pak Joni gak usah bayar, yang penting Pak Joni usaha dulu. Saya usahakan seneng kan, dikasih gratis gitu kan, tempatnya gratis, wah merdeka banget. Wah saya bilang ini cuan, ini jawaban doa dari Tuhan. Sambil pelayanan, sambil usaha. Wah beberapa bulan gitu, senang setiap hari yang beli itu minimal hampir paling sedikit itu 200 mangkok. Paling sedikit tiap hari, bosan kali makan mie terus ya. Ya, bayangin gitu 200 mangkok tiap hari. Wah saya senang banget gitu sama istri. Bentar lagi beli Fortuner. Iya kan? Iya 200 mangkok itu kan setiap hari, bayangin. Kalau besoknya tambah, kan itu belum minuman. Minuman kan biasa lebih mahal dari makanan. Saya jual, wah minuman saya bilang Fortuner, wah bentar lagi, Mercy bentar lagi. Mie ayam jadi Mercy, bayangin. Seneng banget gitu kan, waduh rasanya bahagia gitu kan. Tiba-tiba doa sama Tuhan. Di dalam usaha sekolah itu ada yang korupsi bosnya. Sampai kolab dan bangkrut. Dari 5.000, bukan saya yang bangkrut, itu beda. Iya kan? Yang bangkrut sekolahnya, ya saya jadi ikutan bangkrut kan. Kebayang gak? Waduh rasanya Tuhan, saya bilang udah gitu usaha lagi, doa lagi sama Tuhan. Jualan baju, wah saya bilang ini jemaat kasihan nih gak kerja. Saya kasih usaha, kamu jualan baju ya, buka toko, saya yang isi semuanya. Saya isi semuanya, saya bilang, duit habis, barang habis. Bayangin, kadang-kala saya doa, Tuhan salah saya apa sih? Mungkin kalau Ayub sama temannya dibilang ini, kamu sih dosa apa, makanya gak pernah berhasil. Waktu saya tanya, Tuhan dosa saya apa sih Tuhan? Usaha, beda sama istri saya jual apa aja pasti laku. Bayangin gitu kan, jual apa aja dia laku gitu. Saya bilang kamu hebat ya. Dari situ saya sadar bahwa panggilan saya ini pelayanan, panggilan istri adalah menyupport pelayanan suami. Iya dong ya, iya kan benar ya. Jadi kerjasama suami dan istri. Saya sadar betul, di situ satu kali saya sempat frustasi gitu kan. Kesel sama Tuhan, rasanya doa tuh sama Tuhan gak dijawab semua. Tapi di situ Tuhan ingetin, waktu kamu pelayanan, waktu kamu lakukan sesuatu, apakah Tuhan gak pernah menyertai kamu? Tuhan selalu menyertai saya. Rasanya saya kadang-kala di tengah kebingungan.
Bingung itu kalau lagi punya cicilan. Bener ya? Iya kan? Saya kan ada cicilan rumah, apa segala macam. Tuhan, gimana nih caranya Tuhan? Waktunya udah, kan bank mah nggak tanya, kamu udah imannya udah nggak ada. Kalau bank semua nanya imannya udah dapat belum? Wah enak lah. Saya bayar pakai iman semua tuh. Nggak ada. Tanggal 7 tiap bulan kamu harus bayar. Kamu harus store ke bank. Nggak peduli punya duit, nggak punya duit, bener nggak? Wah, saya kan Pak Joni kerja di bank. Udah nggak usah mikirin tanggal 7, nggak apa, udah nggak usah. Bebas aja suka-suka Pak Joni. Kan nggak mungkin. Kalau saya seperti itu ketemu orang bank, wah senangnya minta ampun. Dan orang Kristen banyak yang kurang ajar pasti. Bayangin, saya mau katakan nih, waktu hari itu saya bilang, Tuhan ini bayaran gimana? Doa nggak dijawab. Doa rasanya berat, rasanya udah pengen nangis, pengen cerita sama cerita ntar dikira minta gitu kan. Mau ngomong sama siapa bingung, tanya istri saya. Sampai satu kali udah sama istri saya, udah pasrah aja. Pasrah. Saya percaya kalau Tuhan itu ada dan gak pernah ninggalin umatnya. Hari itu rasanya bingung. Udah ketemu nih, ketemu sama bayaran rumah, bayaran ini, bayaran itu yang gak bisa kita tolak. Hari itu saya cuma bilang sama istri, pasrah sama Tuhan, berserah. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik. Rasanya Tuhan ninggalin ya kan. Tapi waktu saya berserah, saya pasrah sama Tuhan, tiba-tiba last minute Tuhan selalu berkati kita. Tuhan cukupkan, Tuhan kasih apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Sampai satu kali Tuhan bilang gini, udah tenang aja. Makanya hari ini kami selalu yakin, sekalipun mungkin doanya belum dijawab, tapi kita yakin kita gak usah bingung. Saya bilang sama istri gak usah bingung, tetap kita pakai mobil pasti ada bensinnya. Iya, ya kalau nggak ada bensin yang pakai dorong lah. Kan punya istri. Bayangin, saya bilang, ayo kita punya jalan aja. Kemana? Jalan tenang. Saya bilang, Tuhan kita ada bersama dengan kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita bingung? Karena kita nggak mengenal Dia. Kenapa kita merasakan rasanya pusing gitu kan? Karena kita mungkin nggak tahu tentang Dia. Hari ini belajar untuk bertumbuh, mungkin di tengah pengabaian Tuhan, di tengah mungkin situasi yang rasanya Tuhan jauh, saya mau katakan Tuhan tetap ada bersama kita, amin. Kalau saya punya pengalaman itu, saya percaya teman-teman punya pengalaman juga. Satu kali mungkin kau berdoa belum dijawab, sampai hari ini belum dijawab, percayalah Tuhan pasti jawab. Justru waktu kita meminta, maka kita pun semakin bertumbuh. Kualitas doanya pun semakin bertumbuh, ya kan? Imannya pun semakin bertumbuh. Percaya. Baru yang kayak gini. Saya selalu ngomong sama jemaat, sama siapapun. Tuhan tuh pengen kasih yang terbaik buat kita. Seandainya David, Ricky punya parkiran pesawat terbang, Tuhan kasih. Saking aja mereka gak punya. Iya kan? Coba kalau punya, dikasih. Ricky berdoa, Tuhan minta helikopter, pasti dikasih. Ya kalau Tuhan nanya, Ki emang ada tempatnya? Kagak ada, ya udah nggak jadi, ya kan? Benar nggak? Teman-teman mau minta apa sama Tuhan? Tapi kalau kitanya juga nggak siap, nggak punya kapasitas untuk itu, Tuhan nggak akan kasih. Sampai apa? Kita siap dan punya tempatnya. Saya percaya, waktu saya pun sama, mau jadi gembala, mau jungkir balik, doa-doa gitu. Tuhan jadikan aku gembala. Istri saya bilang gini, pengen banget sih. Kan kalau dia kadang-kadang bilang, nggak usah dia jadi gembala, pusing katanya. Emang pusing sih ya. Lalu saya bilang sama dia, biar kita terus dekat sama Tuhan. Lalu saya bilang, udah nggak usah. Minta terus sama Tuhan, pengen jadi gembala. Dijawab kagak sama Tuhan. Pas kita nggak minta sama Tuhan, tiba-tiba dikasih ini, dikasih itu, dikasih. Bayangin coba. Kadang-kala doa kita mungkin Tuhan agak sedikit perpanjang, kayak STNK lah, iya kan? Udah 5 tahun gitu, nanti perpanjang lagi gitu. Minta hari ini, kata Tuhan gini, hari ini minta, wah tenanglah, masih ada waktu. Sampai apa? Kita sih. Makanya hari ini belajar, waktu rasanya ditinggalin Tuhan, percayalah bahwa Yesus ada bersamamu. Rasanya waktu kita mengalami kekeringan, percayalah Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita.
Cuma orang Kristen seringkali pakai perasaan, rasa-rasa, iya kan? Padahal Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada bersama kita, cuman kita aja pakai rasa-rasa. Kalau kita yakin percaya dengan iman bahwa Yesus ada dalam hidup kita, dia selalu bersama kita. Dia gak akan pernah tinggalin. Makanya waktu kita kesepian, teruslah berdoa. Waktu kita merasa lonely, teruslah berharap. Miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan ninggalin kita, nggak ada. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kalau kita rasanya pengen mundur jauh ke belakang, saya mau katakan tetap maju, Tuhan ada bersamamu. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini Tuhan penuhi kami, lawat kami Tuhan. Siang hari ini kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Ora lama ya. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggalin kami Tuhan. Kami sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kami Tuhan. Seringkali kami merasakan bahwa kami Tuhan sendirian, kesepian. Kadangkala kami pengen ngomong sama orang gak pernah ngerti kami Tuhan. Tapi kami mau katakan Tuhan Engkau yang selalu mengerti kami ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan seringkali sepi sendirian. Rasanya kayaknya Tuhan tuh jauh, waktu engkau berdoa rasanya Tuhan gak pernah dengar. Hari ini taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan hambamu berdoa buat setiap teman-teman yang siang hari ini hadir. Mungkin seringkali kami merasa sepi sendirian Tuhan. Kadangkala di tengah keramaian pun Tuhan kami seringkali merasakan serasa lonely yang begitu luar biasa. Tuhan hambamu berdoa biarlah Tuhan ingatkan setiap anak-anakmu Tuhan. Bahwa ada Yesus yang selalu bersama kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai dunia berakhir. Tuhan gak pernah tinggalin kami, Tuhan selalu bersama kami. Tuhan biarlah segala intimidasi si jahat, si iblis Tuhan. Yang coba membuat kami buyar, iman kami buyar, kami patahkan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan kuatkan, teguhkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap fokus bahwa mereka ada bersama dengan Engkau. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Hidup kami bukan ditentukan oleh apa yang ada di dunia ini Tuhan. Tapi apa kata Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan buat kami. Amin. Tuhan tolong kami. Ketika kami merasa sepi sendirian, Tuhan, kami mohon Tuhan memenuhi setiap kami. Engkau yang terus bersama kami dan Engkau yang selalu mengingatkan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami sepi sendirian bahwa firman-Mu ada bersama kami. Firman-Mu yang menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kami karena firman-Mu adalah iman buat kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami ya Tuhan. Kalau Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalin mereka. Berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Apapun yang dilakukan dibuat berhasil dan beruntung. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan itu tergantung dari Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan dan Tuhan yang memberikan jalan buat kami ya Bapa. Makasih Tuhan, berkati Pastor Nathan, Pastor Lina Tuhan. Berkati keluarga besarnya, Ebi Tuhan. Kau berkati semua anak-anaknya juga Tuhan, lawat terus pakai mereka Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang menghadapi pergumulan. Tuhan campur tangan-Mu nyata atas keluarga ini. Engkau menolong, menopang mereka. Bahkan dalam penggembalaan Tuhan tolong terus. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Bahkan esok pun Tuhan akan tolong. Usaha mereka diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau akan terus buka jalan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menopang hamba-Mu dan keluarga di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Usaha mereka Tuhan akan Tuhan terus perluas seperti Engkau memperluas daerah Yabes Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini Bapa. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini pun Tuhan.
Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang mungkin hari ini sedang ada ekonomi sulit. Hari ini akan bangkit kembali Tuhan. Amin. Karena Tuhan menopang Yes. jemaat-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, pengharapan kami hanya ada dalam Tuhan. Keyakinan kami hanya ada dalam Engkau Tuhan. Waktu kami percaya, kami tahu mujizat pasti ada. Dan mujizat itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa Yesus ada bersama kami. Amin. Makasih Tuhan, sekali lagi hamba-Mu lepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Dan biarlah Tuhan terus campur tangan, hati kami terus diperbaharui lepas hari. Sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami semakin percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan daripada Bapa di surga. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan berhasil dan beruntung dalam setiap pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, dan apapun yang engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.